Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang saya sayangi, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran secara lancar dan baik. Tugas-tugas sudah bisa dikumpulkan, tak lain adalah bukan karena rahmat Allah sajalah kita bisa mengumpulkan tugas-tugas itu. Untuk itu kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi, perlu diketahui bahwasanya untuk pelajaran yang kemarin kita sudah membahas bab nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita tahu Pancasila adalah dasar negara kita. Anak-anakku yang saya sangat sayangi, kemarin tugas yang kalian kirimkan atau share ke Bapak Bambang, alhamdulillah rata-rata sudah bisa menelaah satu persatu dari nilai-nilai dari Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai yang kelima. Untuk hari ini kita akan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang anak-anakku sudah kirim ke Pak Bambang kemarin tugas. Mari kita evaluasi ya, secara jelas bagaimana dari nilai-nilai dari Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita evaluasi bersama. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak melakukan penistaan dari suatu agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah, ada penekanan-penekanan terhadap agama-agama tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Kita tidak boleh membeda-bedakan cara bergaul hanya karena ras, suku, dan agama. Yang berikutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang berikutnya, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Kemudian, bersikap toleran kepada umat beragama yang lain. Kemudian yang terakhir di sini ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anakku yang saya sayangi, itu ya beberapa contoh ya sikap yang mencerminkan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada berapa tadi?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Mungkin kalian bisa menemukan contoh yang lain, ya. Itu untuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita mengevaluasi bagaimana untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kegiatan bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk peduli akan sesama. Yang keenam, senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang ketujuh, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedelapan, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kesembilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini yang menjadi yang lebih luas lagi, ya, sudah kerjasama internasional. Kemudian yang 11 adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Kemudian yang ke-12, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya, itu. Ada berapa poin tadi? 12. Ya. Dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana evaluasi kita yang sudah diserahkan ke Pak Bambang? Alhamdulillah ada yang bisa mencerna sikap yang Pak Bambang menjelaskan untuk pertemuan yang pertama kemarin. Kemudian dari sila yang ketiga, apa? Sila yang ketiga? Ya, persatuan Indonesia, ya. Dari sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa saja contoh yang sikap yang mencerminkan dari sila persatuan Indonesia? Yaitu yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Ini yang harus kita tekankan kepada jiwa kita masing-masing, ya. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Apa bentuk dari itu? Adalah mencintai produk dalam negeri, ya. Tidak sekali-kali kita impor barang luar negeri dengan bangga memakainya. Itu tidak cinta kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Tolong itu diingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini lebih luas lagi. Jadi kita berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yang lebih luas, ya. Kepentingan pribadi kita tanggalkan, tapi kepentingan yang lebih luas kita kedepankan. Itulah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Itu mengembangkan sikap saling menghargai. Dari antar sesama kita selalu saling menghargai. Jadi sehingga tidak terjadi pertengkaran, ya, antar sesama teman itu, ya, tidak terjadi. Kalau kita saling menghargai sesama teman. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Unsur bangsa itu apa? Di situ Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Unsurnya apa saja di situ? Unsur agama, unsur adat istiadat, unsur bahasa, unsur kebudayaan. Itu dari unsur-unsur itu ya kita adakan hubungan yang baik sehingga terjadilah komunikasi yang baik ya, sehingga tidak terjadi pertengkaran, saling menghujat sana sini, tidak terjadi, yaitu membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa tadi. Semua unsur-unsur itu kalau hubungannya itu baik, maka terjadilah komunikasi yang baik, terjadilah suatu persatuan kesatuan yang lebih besar. Ingat, persatuan itu ibaratkan begini, kalau satu batang lidi kita mudah untuk memutusnya ya, tetapi kalau lidi itu dijadikan satu maka sulit kita untuk memutusnya ya. Itulah persamaan, kalau kita bersatu maka kuatlah kita ya. Yang berikutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Kita selalu bergaul kepada siapa saja, semua aspek kehidupan kita masuk bergaul demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikutnya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan kita junjung tinggi ya. Sehingga apa? Implementasinya di masyarakat, kalau kita sudah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, terjadilah guyub gotong royong, hidup yang selaras, seimbang dan berkesinambungan ya. Yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tadi ya. Jadi kepentingan yang lebih besar ya, sesuai dengan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tadi, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Itu evaluasi dari Sila Persatuan Indonesia. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk evaluasi hari ini dari pendidikan kewarganegaraan terhadap materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, Pak Bambang akhiri sampai di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi ketuhanan yang Maha Esa sudah selesai, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sudah selesai, kemudian persatuan Indonesia. Dan untuk sila keempat dan kelima, insya Allah pertemuan yang akan datang Pak Bambang lanjutkan. Mudah-mudahan dan insya Allah ya, untuk pertemuan ini kalian bisa mengamalkan, mengimplementasikan kehidupan di lingkungan, di keluarga, atau nanti kalau sudah masuk sekolah bisa tatap muka, di sekolah kita terapkan dari nilai-nilai yang terkandung, sikap yang harus kita lakukan terhadap pencerminan dari nilai sila-sila dari Pancasila tersebut, yaitu yang sudah Pak Bambang berikan contoh tadi beberapa sikap, yaitu dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan. Demikian, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.